Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengingat lagi rumus luas dan keliling bangun datar. Jadi ada beberapa bangun datar. Nanti kita akan lihat rumus luas dan kelilingnya. Yang pertama adalah persegi. Persegi ini bangun datar 4 sisi yang memiliki panjang sisi yang sama dan keempat sudutnya siku-siku. Jadi ini siku-siku dan keempat sudutnya sama, serta panjang sisinya juga sama. Misalkan panjang sisinya adalah S, maka sana S, itu S, ini juga S. Nanti kelilingnya ya tinggal ditambahkan S tambah S tambah S tambah S atau 4S. Kemudian untuk luasnya, luas ini nanti tinggal dikalikan kedua sisinya nih, atau S kali S atau S kuadrat. Sebenarnya ini konsep persegi ini mirip dengan persegi panjang. Yang namanya luas itu panjang kali lebar. Sedangkan persegi ini panjangnya adalah S, lebarnya juga S. Jadi nanti luasnya S kali S. Kemudian yang persegi panjang ini panjang kali lebar. Nah, untuk kelilingnya juga tinggal jumlahkan saja P. Kemudian P-nya ada 2, berarti 2P. Kemudian L-nya juga ada 2, tinggal ditambahkan saja 2P tambah 2L, atau ini P tambah L-nya sebanyak 2 kali, 2P tambah L. Kemudian yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang, misalkan di sini adalah A, kemudian yang atas itu B, C dengan D ini sama ya, C dengan D panjangnya sama. Jajar genjang itu sendiri adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Jadi ini A dengan B itu sisinya sejajar. Ini satu pasang, yaitu A sama B. Kemudian pasangan yang kedua adalah C sama D. Nah, sudutnya ini tidak harus siku-siku. Kalau pas jajar genjang ini sudutnya siku-siku, maka itu disebut persegi panjang ya. Sebenarnya persegi panjang ini merupakan jajar genjang yang sudutnya siku-siku. Jadi sama, persegi panjang ini adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ini yang bawah P dengan P ini sejajar, L dengan L juga sejajar. Jadi konsep dasarnya ini ada di jajar genjang, termasuk persegi. Persegi juga merupakan jajar genjang yang keempat sudutnya siku-siku dan kebetulan sisinya panjangnya sama. Jadi persegi ini merupakan persegi panjang. Persegi juga merupakan jajar genjang. Kalau persegi panjang merupakan jajar genjang. Jadi segi 4 ini bentuk dasarnya adalah jajar genjang. Luasnya sebenarnya kalau luasnya ini kalau panjang dari yang atas ke yang bawah ini adalah T, ini disebut tinggi. Ini antara T ini kan, ini kalau kita gunting, kita tempelkan di sini sebelah sini, maka akan sama. Sama saja persegi panjang dengan panjangnya adalah B atau A sama saja, lebarnya adalah T. Jadi ini kalau segitiga kecil ini digunting, tempelkan sana pas, sehingga luasnya sama dengan panjang kali lebarnya, yaitu A dikali T. Nih, A dikali T. Sedangkan kelilingnya ya tinggal ditambahkan saja A tambah B tambah C tambah D. Itu untuk jajar genjang. Berikutnya adalah segitiga. Untuk segitiga nanti rumus luasnya dinyatakan dengan setengah alas kali tinggi. Ini alasnya di sini, tingginya dari puncak yang tegak lurus dengan
alasnya ya. Puncak atas tegak lurus dengan alas itu garis tinggi. Kalau kita buat C sebagai alas, kalau kita perhatikan misalkan C dianggap sebagai alas, ini anggap saja lurus ya. Maka tingginya dari puncak sini ke yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, panjang dari sini ini sebagai tinggi. Kalau C dianggap alas. Nanti rumusnya setengah alas kali tinggi. Kenapa sih setengah alas kali tinggi? Karena kalau ini kita bagi dua seperti ini, misalkan. Nah, ini akan ada persegi panjang pertama, yang mana ini luasnya setengah ini kali tinggi, kemudian ada persegi panjang yang kedua, ini rumusnya setengah yang samping sana kalikan tinggi. Jadi sama-sama setengah kali tinggi, nanti ini ditambahkan. Jadi A. Luasnya totalnya setengah kali alas kali tinggi. Itu untuk segitiga. Belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki 4 sisi yang sama ya. 4 sisi yang sama, kemudian ini ada diameternya. Diameternya belum tentu sama ya. Belum tentu sama panjangnya, bisa D1, bisa D2. Nah, untuk mencari luasnya, oh ya, untuk belah ketupat ini sama ya. A tambah B tambah C tambah D ini panjangnya harusnya sama ya. Ini dengan sana sama. Belah ketupat. Oke, untuk mencari luasnya, maka ini segitiga yang saya kotaki ini. Nah, ini ditukar dari sini, menghadapnya sini. Nah, yang di sebelah sana juga nanti akan jadi persegi panjang yang ini lebarnya sekian, yaitu D2, kemudian panjangnya setengah dari D1, sehingga nanti rumus luasnya setengah kali D1 kali D2. Ini anggap saja persegi panjang yang sebelah kiri ditaruhkan ke sebelah kanan, nanti klop atau pas ya. Kemudian ini yang D2 ini tetap panjangnya tetap, kemudian yang D1 itu setengahnya. Jadi setengah kali D1 sebagai lebarnya, panjangnya D2. Itu untuk belah ketupat. Sama saja dengan layang-layang, hanya bedanya untuk luas layang-layang dan belah ketupat tadi sama ya. Bedanya adalah bahwa ukuran B sama C ini B sama C sama panjangnya, ini A panjangnya sama dengan D, tapi A dengan B tidak harus sama ya. Kalau A dengan B ini sama, maka menjadi belah ketupat. Sama untuk mencari luasnya juga. Cari luasnya setengah kali D1 kali D2. Ini kalau digambarkan yang gambar di bawah ditangkupkan ke atas, maka ini jadi pas ya. Jadi pas. Yang berikutnya adalah trapesium. Trapesium nanti untuk mencari luasnya, kalau semua kelilingnya sama ya, tinggal dijumlahkan. Untuk mencari luasnya, luas dari trapesium ini seolah-olah kita bagi dua nih. Nah, bagi dua. Dibagi dua menjadi dua segitiga nih. Segitiga yang pertama yang di bawah setengah A kali T, kemudian
yang segitiga di atas ini alasnya adalah B, tingginya T, tetap sama ya, panjang dari sini ke sana. Ini adalah T. Ini kalau diperpanjang, nah ini panjangnya T ini. Nah, tingginya T. Sama-sama T, jadi nanti yang pertama adalah setengah A kali T, ini setengah B kali T, atau setengah A tambah B kali T. Itu rumus dari trapesium. Yang terakhir adalah rumus dari lingkaran. Ini nanti ada konstanta yang dinamakan pi. Pi itu mendekati 22/7. Nah, nanti kelilingnya rumusnya 2 kali pi kali R. Kemudian luasnya pi kali R kuadrat. Itu sekilas tentang persegi bangun datar. Berikutnya adalah bangun ruang. Sebenarnya bangun ruang ini konsepnya ada 3. Yang pertama adalah prisma, kemudian yang kedua adalah limas, dan yang ketiga nanti adalah bola. Jadi untuk prisma, kalau yang ini adalah prisma segitiga. Prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya sama. Ini alasnya, yang bawah ini segitiga ini, dan tutupnya yang di atasnya ini sama. Yang lain tegak ya. Jadi memiliki alas dan tutup yang sama. Nah, termasuk prisma adalah kubus. Kubus ini termasuk prisma. Dia memiliki alas dan atas atau alas dan tutup yang sama. Kalau ini alasnya, yang atas menjadi tutupnya. Oke. Nah, ini kan bentuknya sama ya, sama-sama persegi. Nah, semua prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Sekali lagi, untuk semua prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Yang pertama kubus ini luas alasnya adalah R kali R. Sedangkan tingginya juga R. Sehingga nanti rumusnya adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Sebenarnya konsepnya adalah volume dari semua semua prisma, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi, tutupnya juga harus berbentuk persegi ya. Maka luas alasnya ya luas persegi kali tingginya. Demikian juga yang balok. Balok ini luas alasnya P kali L. Tingginya T. Jadi luas volume balok ini P kali L kali T. Nah, ini konsepnya luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah P kali L, tingginya T, maka menjadi P kali L kali T. Yang kubus juga harusnya seperti itu. Luas alas, karena luas alasnya rusuk kali rusuk, tingginya juga rusuk atau R, maka R pangkat 3. Demikian juga untuk prisma segitiga. Luas alasnya adalah setengah A kali T, T-nya tinggi segitiga, kemudian kali tinggi prismanya. Yang berikutnya termasuk juga dalam prisma adalah tabung. Tabung adalah prisma yang alasnya atau tutupnya berbentuk lingkaran. Sehingga nanti volume dari tabung ini sama luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat.
sehingga volumenya pi r kuadrat kali T, tinggi tabung. Nah, itu untuk prisma. Semua prisma volumenya memiliki rumus luas alas kali tinggi. Yang kedua adalah limas. Semua limas memiliki rumus volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, jadi nanti tinggal lihat luas alasnya apa. Kalau luas alas 5 segi 4, ya berarti luas alasnya alas segi 4. Nanti kali tingginya dari sini ke sana termasuk 5 segitiga, atau kalau 5 segitiga yang beraturan boleh dikatakan piramid ya. Itu juga luas alas kali tinggi bagi 3, atau sepertiga luas alas kali tinggi. Ini karena alasnya berbentuk segitiga, maka ini ada muncul 1/6. 1/6 ini dari setengah alas kali tinggi, setengahnya kali sepertiga, jadi 1/6. Termasuk limas juga adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran, yang sering kita kenal dengan nama kerucut. Ya. Oh ya, ciri dari limas itu adalah memiliki alas dan memiliki puncak. Ya. Memiliki alas dan memiliki puncak. Ini ada alas, ada puncak. Limas segitiga. Termasuk limas segi 4. Ini punya alas dan punya pucuk atau puncak. Kalau prisma itu punya alas dan punya tutup. Sedangkan limas tidak punya tutup, hanya punya alas saja dan puncak. Kembali ke kerucut, nanti rumus volumenya sama, mengikuti konsep dari limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi, atau sepertiga luas alasnya pi r kuadrat, tingginya T. Sepertiga pi r kuadrat T. Dan yang terakhir adalah bola. Tadi konsepnya ada 3 ya. Untuk bangun ruang yang beraturan, yaitu prisma, limas, dan bola. Untuk bola, nanti mengingatnya adalah volume bola sama dengan 4/3 kali pi r pangkat 3. Nah, ini volume. Kalau volume diturunkan, nantinya membentuk yang namanya luas ya. Luas ini nanti rumusnya 4 pi r kuadrat. Jadi luas bola itu seolah-olah sama dengan luas 4 kali lingkarannya. Jadi luas bola yang di luar ini merupakan luas 4 kali dari lingkaran dengan jari-jari yang sama. Itu luas bola yang dinyatakan dalam 4/3 pi r pangkat 3. Volume ini luasnya 4 kali pi r kuadrat. Itu untuk bola. Kemudian yang lain untuk rumus luas, tadi rumus volume ya. Untuk rumus luas ini kita tinggal melihat bangun datar yang terbentuk. Kalau kubus itu terbentuk dari 6 buah bangun datar persegi. Maka dia 6 kali R kuadrat. Balok terdapat ada P kali L-nya ada 2. Yang bawah dan atas, depan belakang dan kanan kiri. 2 PL, 2 PT, 2 LT. Itu rumus luas balok. Jadi tinggal melihat saja komponen bangun datar yang membentuknya, termasuk limas segitiga, prisma segitiga, limas ini tajam sempat ya, ini limas segitiga, dan silinder. Silinder ini luas selimutnya, jadi tanpa alas dan tanpa tutup,
Ini namanya selimut ya. Jadi yang tegak lurus ini kalau dibuka jaring-jaringnya kira-kira selimutnya seperti ini, persegi aja. Kemudian ini ada apa? Alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran, ini sama ya. Yang mau nggak mau keliling lingkaran ini harus pas sama dengan sana ya, harus pas sama dengan panjang dari selimutnya ya. Jadi panjang ke sini ini harus pas sama keliling, sehingga luas selimut adalah tinggi dikali keliling lingkaran atau 2πr kali tingginya T. 2πr T itu untuk luas selimut. Nah, sehingga luas permukaan totalnya itu 2πrt ditambah 2πr kuadrat. 2πr kuadrat dari mana? Dari luas alas dan tutupnya, yaitu 2 kali πr kuadrat. Dan untuk kerucut ada yang namanya S. S ini adalah garis pelukis. Ini membentuk sisi miring pada segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya adalah T dan R. Ya, nanti luas selimut ini dirumuskan pi kali R kali S, sehingga luas selimut luas permukaannya tinggal menjumlahkan luas selimut dengan alasnya, karena cuma satu jadi πr kuadrat. Oke, yang terakhir tadi sudah disampaikan. Untuk bola rumusnya seolah-olah mirip 4 kali luas lingkarannya, tapi nanti kalau ada setengah bola dan padat ini sampai yang sana, luas permukaannya adalah setengah dari luas lingkaran ini ditambah 1 luas lingkaran, nanti jadi 3 kali πr kuadrat. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.